Astaghfirullah. Haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk di rumah yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Tak lupa iringan salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di luar lagi viral dan heboh tentang nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disandingkan dengan minuman khamar. Kita juga mungkin angkat bicara soal ini, sehingga malam ini kita akan khususkan pembahasan seputar Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keagungan, keistimewaan. Kemudian juga kita akan bicara tentang hukum mencela Rasul dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad istuhzi'a birusulim min qablika fahaqa billadzina sahiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un." Dan sungguh para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak lepas dari olok-olokan kaumnya. Kemudian juga di dalam surah Az-Zariyat 52 Allah mengatakan, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Demikianlah tidaklah orang-orang sebelum Rasul mereka datang kecuali kaumnya mengatakan mereka adalah penyihir dan juga gila. Dari dua ayat ini sudah cukup bagi kita bahwa setiap para nabi dan rasul pasti mereka mengalami apa yang disebut dengan istihza, olok-olokan dari kaumnya. Kita lihat saja Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika 950 tahun dia berdakwah, kemudian tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Kemudian Allah perintahkan Nuh untuk membuat perahu. Ketika Nuh membuat perahu, kaumnya mengolok-olok Nuh alaihi salam dengan mengatakan, "Ya Nuh, dulu engkau seorang nabi atau mengaku dirimu nabi. Kenapa sekarang kau menjadi tukang kayu?" Mungkin bahasanya seperti itu. Jadi hampir semua para nabi tidak lepas daripada ejekan kaumnya, termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas daripada ejekan orang-orang kafir Quraisy di zamannya. Artinya bahwa penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga pernah dilalui dengan penghinaan kepada para nabi sebelumnya, dan itu akan senantiasa ada. Jadi kita tidak heran kalau ada orang yang kemudian menghina Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bicara soal kasus yang sedang viral hari ini tentang nama Muhammad disandingkan dengan khamr.
Bahkan sebelumnya kita juga pernah mendengar karikatur Nabi. Bahkan sebelumnya juga membuat gambar-gambar yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan bukan sesungguhnya mereka karena benci dengan syariat Islam itu sendiri. Karena ketika dia mencaci maki pembawanya, secara otomatis dia menghancurkan agama yang dibawanya. Intinya mereka hasad dengan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan beberapa kisah dalam sejarah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina dan dicaci maki oleh orang-orang munafik di zamannya, dan apa akibatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, tepatnya 65 sampai 66, Allah mengatakan wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Apabila engkau bertanya kepada mereka, maksudnya orang-orang munafik, sungguh mereka akan mengatakan kami hanya main-main saja. Maka Allah mengatakan kepada Rasul, katakan ya Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian mengejek, memperolok-olok? Jangan berikan udzur kepada mereka, karena sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ayat ini bicara tentang sekelompok orang-orang munafik di zaman Rasul. Jadi sepulangnya dari perang Tabuk, para sahabat Nabi SAW bertolak dari Tabuk menuju Madinah. Tentu perjalanan Tabuk ke Madinah itu bukan perjalanan yang dekat, jauh, melelahkan. Apalagi kondisi mereka setelah lelah berperang. Nah, ketika itu mereka beristirahat di tengah jalan. Dari sini nampak sabda Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu disatukan dengan seragamnya. Kalau dia orang munafik, pasti kumpulnya bersama orang munafik. Kalau dia sahabat, pasti kumpulnya dengan sahabat-sahabat. Kan begitu ruh itu ya. Ruh itu condong kepada apa? Karena kita ma'ruf kalau penjahatnya akan berkumpul dengan para penjahat. Orang-orang baik dia tidak akan mencari kecuali teman yang baik. Begitulah ruh, tabiat ruh seperti itu. Jadi orang-orang munafik itu berkumpul, bergerombol, sementara Nabi SAW sedang berkumpul bersama qurra'ul Quran, para pakar-pakar Quran, kemudian berhalaqah-halaqah ngobrol bersama Nabi. Tiba-tiba orang-orang munafik yang bergerombol di tempat lain sambil mengisyaratkan pandangan mereka kepada Rasul dan para qurra ahli Quran yang sedang mengelompok bersama Rasul, tiba-tiba mereka mengatakan, ma ra'ayna mithla qurra'ina, ma ra'ayna mithla qurra'ina, haula arghabu butunan wala akdhabu al-sunan wala ajbanu indal liqa', yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat seperti mereka pakar-pakar Quran katanya yang berhalaqah bersama Nabi itu. Kemudian mereka mengatakan arghabu butunan, yang sangat rakus terhadap dunia, wala akdzabu al-sunan, sangat dusta kalau bicara, wala ajbanu inda liqa, sangat pengecut saat berjumpa dengan musuh. Maksudnya menyindir Rasul dan para qurra yang ada di sekitarnya. Jadi orang-orang munafik mengatakan, kalau engkau ingin melihat orang yang paling rakus ke dunia, orang yang paling bakhil gitu ya, orang yang paling pengecut, lihatlah mereka. Maksudnya Rasul dan para sahabat yang sedang mengelompok itu. Lah ada seorang sahabat
yang ketika itu mendengar ucapan mereka, kemudian hendak melapor perkataan orang-orang munafik ini kepada Rasul. Tetapi sebelum sahabat ini sampai, Jibril sudah sampai dulu dan memberitahu ucapan mereka. Dari situ turun ayat ini. Turun ayat ini, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Apabila ditanya kepada mereka, apakah kalian mengucapkan kalimat-kalimat itu dalam rangka mengolok-olok Rasul dan juga qurra ahli Quran? Mereka mengatakan tidak, kami ini hanya main-main saja. Kami tidak sengaja. Kami hanya berpura-pura hanya untuk melepas penat saja, bercanda saja. Biasanya begitu. Para penghina Nabi SAW kalau sudah viral biasanya ngeles, kan gitu ya. Ngeles tidak tuh? Pasti ngeles. Oh, itu kan tim manajemen. Itu kan karyawannya kurang kreatif saja. Macam-macam kan itu ya. Pasti ngeles dia. Ya, persis seperti orang munafik ini ngeles ini. Kami hanya bercanda saja Rasul. Ya namanya perjalanan jauh dari Tabuk ke Madinah itu jauh. Jadi kalau kami bercanda, biar hilang penat kami. Tanpa terasa perjalanan kami lekas sampai. Mau ngeles apapun, ini persoalannya bukan persoalan remeh. Ini persoalan besar. Ya, karena mereka sudah mengejek Rasul dan para sahabatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kul," katakan ya Muhammad kepada orang-orang munafik itu. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian berani mengolok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, karena kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Jadi ketika Nabi SAW bergerak melanjutkan perjalanan pulang ke Madinah, dia naik ke atas unta. Orang-orang munafik ini, mereka terus meminta maaf kepada Rasul dengan mengatakan, kami tidak bermaksud demikian, kami hanya sekedar main-main. Tapi Rasul tetap mengatakan, apakah dengan Allah, dengan Rasul dan dengan ayat-ayatnya kalian mengolok-olok? Sungguh kalian tidak perlu cari alasan, karena sudah kufur setelah keimanan kalian. Terus Rasul ngomong begitu sampai perjalanan ke kota Madinah, menunjukkan bahwa persoalan mengejek, menghina, apalagi sosok Nabi SAW ini bukan persoalan biasa, persoalan besar. Ya, kalau seandainya seseorang boleh marah, maka inilah saatnya kita marah. Kalau seseorang boleh emosi, maka inilah saatnya kita emosi. Karena kita tahu bahwa kita dibolehkan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Jadi kita emosi itu karena benci, dan bencinya bukan karena hasad. Bukan karena urusan dunia. Karena yang dihina itu adalah qudwah kita, yang selama ini kita jadi panutan. Kita mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Kalau bukan karena Rasul, tidak mungkin kita kumpul di sini. Ngapain antum ngaji di sini? Ngapain antum sholat isya tadi? Ngapain antum beli kurban untuk kurban tuh ngapain? Ya, kalau bukan karena Nabi SAW datang dengan syariat-syariat yang hari ini kita lakukan, artinya bahwa kedatangan Rasul kepada kita itu membawa petunjuk. Orang seagung ini dilecehkan, tentu kaum muslimin marah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada satu kisah dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kisah ini disebutkan dalam Sahih Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Ada seorang laki-laki buta. Laki-laki buta ini kanat lahu ummu waladin. Dia memiliki seorang budak wanita. Yang lahir dari budak itu anaknya. Ya. Jadi budak wanitanya ini kana tashtumun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, selalu mencaci maki Nabi, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayanhaha falam tantahi wa yajzuruha fala tanzazir. Ini sahabat yang buta ini senantiasa melarang wanita itu, tapi tidak berhenti.
kemudian mengancamnya, tapi juga tidak takut dengan ancamannya, terus saja mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma kanat dzata lailatin, ketika satu malam, mungkin sahabat ini mendengar wanita tadi, budak wanita tadi terus mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhal mi'wal, maka dia ambil cangkul. Dia ambilnya cangkul itu. Wa wada'ahu fi batniha wattaka 'alaiha faqatalaha. Maka ketika wanita itu sedang tidur, dicangkulnya perutnya. Kemudian ditekan, akhirnya wanita itu meninggal. Ya, saking emosinya karena dia menghina Nabi. Ya. Akhirnya kemudian falamma asbaha, ketika di waktu pagi, datanglah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang sudah ia lakukan kepada budak wanitanya yang terus mencaci maki Nabi. Ya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah berusaha melarang dia, tapi dia tidak mau dilarang. Aku mengancamnya, tapi dia tidak takut dengan ancaman. Maka terpaksa aku membunuhnya. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan, ala ushhidu anna damaha hadarun. Maka Rasul mengatakan di hadapan para sahabatnya, ingatlah, saksikan apa yang dilakukan sahabat yang buta ini. Sesungguhnya darah wanita itu sia-sia. Artinya apa? Tidak ada kisos. Ya, padahal dalam Islam itu kalau membunuh, dibunuh. Tapi karena darahnya sia-sia, tidak ada kisos di sini. Kenapa? Karena dia sudah menghina Nabi dan sudah pantas itu hukumannya begitu. Memang tidak semua kisah-kisah orang-orang yang menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berakhir dengan kematian atau dibunuh, tidak. Ada orang yang menghina Rasul tidak membunuhnya atau tidak memerintahkan untuk membunuh. Ada sahabat-sahabat yang terpaksa harus membunuhnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkannya. Tentu dilihat kasusnya, ya kan, dilihat kasusnya. Seperti ada seorang Yahudi yang buta, yang suka mencaci maki. Ini Yahudi miskin, buta, hari-hari mencaci maki Nabi. Tapi Nabi SAW datang dan memberikan sedekah kepadanya. Namanya dia buta, tidak tahu siapa yang bersedekah. Nabi yang bersedekah, Nabi pula yang dicaci maki sama Yahudi yang buta ini. Sampai suatu ketika dia sakit. Kemudian Nabi SAW tetap mengunjungi Yahudi yang buta, yang sakit, yang suka mencaci maki. Rasul tidak memerintahkan untuk membunuhnya. Kenapa? Dia Yahudi ini lemah. Boleh saja hanya ikut-ikutan. Kan itu ya. Apa yang dikatakan orang dia ikut pula gitu. Berbeda dengan Yahudi yang lain seperti kisahnya Ka'ab ibn Ashraf yang diceritakan oleh Abdullah ibn Abbas atau Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jadi ada seseorang Yahudi namanya Ka'ab ibn Ashraf. Ucapannya itu ngeri terhadap Rasul, mencaci maki Rasul terus, Ka'ab bin Ashraf ini. Maka ketika sampai ke telinga Rasul, Rasul mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin membunuh Ka'ab bin Ashraf karena dia telah menyakiti nabinya? Tiba-tiba berdirilah Muhammad ibn Maslamah dan mengatakan, ya Rasulullah, atuhibbu in qataltuhu? Rasul, apakah kau suka kalau aku bunuh dia? Kata Nabi SAW, na'am ya. Akhirnya Muhammad ibn Maslamah bergerak dan setelah berjumpa dengan Ka'ab ibn Ashraf karena dia tokoh, akhirnya kemudian Muhammad ibn Maslamah pun membunuhnya karena suka menyakiti Rasul dengan lisannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, terlalu banyak kalau kita berbicara tentang riwayat-riwayat yang tercantum dalam Bukhari, Muslim ataupun kitab-kitab sunan atau hadis-hadis yang lainnya, bagaimana kerasnya para sahabat dan juga Nabi SAW kepada orang yang menghina Nabi. Dari sinilah makanya kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau sampai menulis sebuah kitab namanya As-Sarimul Maslul, pedang terhunus kepada orang yang mencaci maki Nabi. Kitabnya itu judulnya pedang terhunus kepada orang yang mencaci maki Nabi, ala satimir Rasul.
Saribul Masdus ala Satimi Rasul. Beliau mengatakan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, as-sabu in kana musliman fa innahu yughfar wa yuqtal bi ghairi khilaf. Orang yang mencaci maki Nabi, kalau dia seorang muslim maka dia kufur, dan sebagai hukumannya dibunuh tanpa ada khilaf madhab. Semua madhab, mau syafi'inya, mau malikinya, mau hambalinya, mau hanafinya, sepakat yuqtal, dibunuh. Ya. Dan kata beliau, wa qad taqaddama qaulu man hakal ijma' ala dhalik. Bahkan ada konsensus kesepakatan para ulama tentang orang yang mencaci maki Rasul bisa kufur dan diberikan hukuman dibunuh. Saya bacakan beberapa perkataan para ulama, contohnya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, man syataman nabiyya sallallahu alaihi wasallam khutil. Barang siapa yang mencaci maki Rasul, maka dia pantas dibunuh. Idza syatama faqad irtadda. Kalau dia mencaci maksudnya Rasul, maka sungguh dia telah murtad. Kemudian juga Qadi Abi Ya'la rahimahullahu ta'ala mengatakan, man sabballaha aw sabba rasulahu fa innahu yukfar. Siapa yang mencaci maki Allah dan Rasulnya, maka dikafirkan. Kemudian juga Ibnu Rahawih mengatakan, qad ajma'al muslimun ala anna man sabballaha wa sabba rasulahu. Kemudian di ujung ayat, di ujung perkataannya, annahu kafirun bidzalik. Barang siapa yang mencaci maki Allah dan Rasulnya, maka dia dianggap kafir dengan caciannya. Dan banyak lagi ucapan para ulama. Kenapa demikian? Karena terlampau banyak ayat-ayat dan hadis Rasul yang mencela kepada orang yang mencaci maki Rasul. Contoh, Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan laknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah siapkan untuk mereka azab yang menghinakan. Lihat, orang yang mencaci maki Rasul dilaknat di dunia. Malaikat melaknatnya, orang-orang yang beriman pun melaknatnya. Ya. Belum lagi di akhirat kalau dia tidak bertobat. Kemudian juga Allah mengatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrik apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong dan mereka mengatakan, apakah kami harus meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena seorang penyair yang gila? Ya. Jadi tradisi-tradisi mencaci maki itu tradisi orang musyrik, tradisi orang munafik, tradisi orang kafir. Ya. Jadi heran kalau seandainya kok berani-beraninya seorang muslim dia menghinakan nama nabinya. Karena begini ikhwan, kalau ada orang yang bergila, orang yang memasang nama Muhammad di minuman keras itu tidak bermaksud Muhammad yang dimaksudlah Muhammad Nabi. Bisa saja nama Muhammad orang yang namanya Muhammad, kan gitu. Kan ada orang yang beralasan seperti itu tuh. Ya kan? Oh, boleh jadi mungkin yang membuat itu nama Muhammad itu bukan nama Nabi. Boleh jadi ada orang namanya Muhammad. Kalau antum mendengar alasan ini, kita katakan kepada mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa rafa'na anka dzikrak. Di sini ada kalimat wa rafa'na anka dzikrak, dan kami angkat dzikrak, penyebutanmu. Maksudnya penyebutan nama Muhammad. Ya.
Karena setiap nama Rasul disebut, setiap nama Allah disebut, maka kebanyakan nama Muhammad disebut dan disebut satu nafas dalam syariat azan. Asyhadu an la ilaha illallah, pasti setelahnya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika nama Allah disebut, nama Muhammad disandingkan dalam penyebutannya. Dalam tasyahud, dalam setiap solat kita ketika tasyahud, kita pun bersyahadat di situ kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam solat pun apabila kita sebut nama Allah, kita sandingkan juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Dalam setiap qomat, dalam setiap salawat, nama itu adalah nama terbaik di dunia. Karena Muhammad itu artinya kathratul hamdi, ya. Orang yang banyak dipuji, itu artinya Muhammad itu. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang akan dipuji sampai kiamat. Makanya nama itu menjadi nama simbol bagi kaum muslimin. Apabila disebut Muhammad, maka langsung otak kita itu nama Nabi kita. Karena biasanya orang-orang yang memberi nama anaknya Muhammad itu karena cinta dengan nabinya. Bahkan ketika orang mu'alaf masuk Islam saja, terkadang kemudian diembel-embeli dengan nama Muhammad supaya nampak identitas keislamannya, ya kan? Pamannya ketika dia belum masuk Islam namanya Michael, tiba-tiba masuk Islam Muhammad Michael, supaya nampak identitasnya kan? Ya, supaya nampak identitasnya. Jadi tujuan memberi nama Muhammad itu karena cinta dengan nabinya. Karena itu nama nabi kita. Maka tidak ada alasan dengan mengatakan itu nama, bukan nama Rasul. Itu nama Rasul. Nama Rasul kita siapa? Muhammad. Ketika seseorang memberi nama anaknya Muhammad, ya tujuannya supaya nampak identitas keislamannya, namanya sama dengan nama Rasul kita. Itu tujuan orang memberi nama itu. Tidak mungkin asal-asalan orang beri nama. Makanya banyak orang beri nama itu disesuaikan dengan bulan. Lahir di bulan Ramadan, kita kasih namanya Muhammad Ramadan. Lahir di bulan Syawal, Muhammad Syawal, katanya. Kan gitu ya? Ya. Jadi ada tujuannya. Ya. Jadi tidak bisa bergila. Bagaimanapun itu nama suci Muhammad itu, karena itu nama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka cacian maki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini harus kita sikapi, kita lawan, supaya jangan sampai kemudian terulang lagi hal-hal yang seperti ini. Walaupun nanti akan terulang, tapi kita berharap kita tidak diam ketika Rasul kita di ini. Kita juga angkat bicara, karena dia Nabi kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saya akan sebutkan kisah-kisah di zaman Rasul, bagaimana para penghina Rasul dari kalangan orang-orang musyrik itu mencaci maki Rasul, menghina Rasul sedemikian rupa, dan diikuti orang sekarang. Kisah yang pertama, ada seorang laki-laki namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini askol kaum, orang yang paling buruk di kaumnya, musuh Rasul. Padahal dia sempat mengucap 2 kalimat syahadat. Uqbah bin Abi Mu'aid ini pernah mengucap 2 kalimat syahadat, tapi ucapannya bukan untuk masuk Islam. Karena awalnya dia seorang penyair, suka dengan Rasul. Jadi suatu ketika Rasul diundang ke rumahnya untuk makan, Rasul tidak mau makan. Kemudian Uqbah mengatakan, makanlah wahai Muhammad. Kata Rasul tidak mau. Akhirnya kemudian Uqbah bertanya apa alasannya. Kata Rasul, karena engkau musyrik. Kalau engkau mengucap 2 kalimat syahadat, aku akan makan makananmu. Akhirnya Uqbah pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan ingin masuk Islam, ingat ya, hanya ingin supaya Rasul makan. Itu saja. Karena itu cara menghormati tamu, makan di rumah. Ketika Uqbah ini mengucap 2 kalimat syahadat, Uqbah ini itu kan satu geng dengan Umayyah ibn Khalaf, Abu Jahal, itu kan tokoh-tokoh tuh.
Ya, tokoh-tokoh Quraisy. Ketika Umayyah bin Khalaf mengetahui bahwa Uqbah ibn Abi Mu'aid ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, datang dia. Kemudian dia mengatakan, "Ya Uqbah, sungguh engkau sudah meninggalkan agama nenek moyangmu dan beralih kepada agama Muhammad." Kata Uqbah, "Tidak. Aku mengucapkan kalimat itu bukan hendak masuk ke agama Muhammad, tidak, supaya dia mau makan saja." Ya. Tetapi Umayyah minta bukti. Kalau memang ucapanmu benar, engkau hanya mengucapkan kalimat itu hanya untuk menghormati biar Muhammad makan. Sekarang mana buktinya? Akhirnya kemudian Uqbah ingin membuktikan. Suatu hari Abu Jahal ini sesumbar di hadapan para pemuda Quraisy dan mengatakan, kata Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, siapa yang mampu meletakkan salah jazur itu kotoran unta yang masih berdarah, di punggung Rasul, falahu kadza wa kadza, dia akan mendapatkan hadiah ini dan itu. Tiba-tiba Uqbah ada kesempatan menghina Rasul, ingin membuktikan di hadapan Umayyah ibn Khalaf bahwa dia masih satu geng dengan mereka, tidak mau dijauhi. Akhirnya dia cari oleh Uqbah bin Abi Mu'aid ini kotoran unta tadi, salah jazur itu. Masya Allah, Allah takdirkan dapat pula tuh kotoran unta itu. Ditunggunya Nabi SAW datang, karena kebiasaan Rasul sholat di pagi hari dan sore hari, karena belum ada sholat 5 waktu ketika itu, tapi sudah ada syariat sholat. Rasul sholat 2 rakaat di pagi hari dan di sore hari. Jadi mereka menunggu Rasul di sore hari sampai ketika melihat Rasul datang ke Ka'bah kemudian sholat, ada kesempatan ketika Rasul sujud. Datang Uqbah itu membawa kotoran unta, diletakkanlah kotoran unta di pundak Rasul. Kemudian orang-orang yang melihat sampai mereka yadhakun wa yatamayalun, mereka tertawa dan sampai bergerak-gerak, mungkin kepalanya itu goyang ke kiri ke kanan, saking mungkin menikmati ya penghinaan Uqbah kepada Rasul, ditertawakan, menikmati itu. Ya, bayangkan. Makanya terkadang ada orang jelas-jelas menghina Rasul, bukannya marah, dibela. Dan itu ada tuh, ya kan? Malah dibela. Nauzubillah. Yang membelanya itu bukan orang non-muslim, dia orang Islam sendiri. Dia membela, malah aneh. Ya. Dengan mengatakan, oh mungkin tidak bermaksud, mungkin ini, mungkin itu, ngeles ke sana kemari. Persis seperti orang-orang musyrik ini. Bahagia dan tertawa akan ulah Uqbah bin Abi Mu'aid yang meletakkan salah jazur kotoran unta di pundak Rasul. Nabi SAW dengan sabarnya dia tetap sujud sampai datanglah putri beliau Fatimah bintu Rasulullah SAW, kemudian mengusaplah kotoran itu, dibersihkan dari pundak Rasul. Ya. Setelah betul-betul bersih, maka Rasul bangkit dari sujudnya menyelesaikan sholatnya. Tiba-tiba Fatimah mengatakan, ketika itu Fatimah masih kecil, dan mengatakan, ya abi ud'u ila haula, wahai ayahku, doakan laknat saja kepada mereka itu. Doakan laknat kepada mereka. Maka Nabi SAW langsung terpengaruh dengan ucapan Uqbah bin dengan ucapan Fatimah, akhirnya melaknat satu persatu dengan mengatakan, Allahumma al'an bi Abi Jahlin, Allahumma al'an bi Uqbah bin Abi Mu'aid, Allahumma al'an bi Umayyah ibn Khalaf, Allahumma al'an bi fulan, bi fulan, bi fulan. Semua orang yang terlibat dalam pelecehan itu dilaknat satu persatu. Ingat, orang yang didolimi walaupun dia bukan seorang nabi pasti dikabulkan, karena doanya dia dengan Allah tidak ada penghalang. Walaupun yang didolimi orang kafir, apalagi nabi. Nabi lagi didolimi lagi, berdoa laknat, maka antara dia dengan Allah tidak akan penghalang. Makanya Allah Subhanahu wa taala kabulkan ketika perang Badar. Semua yang terlibat dalam penghinaan itu semua binasa di perang Badar. Semua mati di perang Badar dan dihinakan kematiannya. Dan orang yang menghina meletakkan salah jazur Uqbah bin Abi Mu'aid tertawan dalam perang Badar, kemudian dia digantung dalam tiang gantungan, dan dia awal man suliba fil Islam. Dialah orang yang pertama digantung sampai mati dalam Islam karena telah menghina Nabi SAW. Lihat bagaimana akibat orang yang menghina Rasul. Di dunia sudah diberikan akibat tuh. Ya. Yang kedua, kisah Abu Lahab.
Abu Lahab ini orang yang paling getol menghina Rasul. Masya Allah. Ya. Padahal Abu Lahab itu adalah paman Nabi. Ketika kelahiran Rasul, dia yang paling bahagia. Sampai bahagianya Abu Lahab memerdekakan budaknya Thuwaibah. Ketika Rasul beranjak remaja, kemudian dewasa, kemudian menikah dengan Khadijah, kemudian punya anak perempuan Ruqayyah dan Ummu Kulthum, Abu Lahab masih suka dengan Nabi. Maka dinikahkanlah dua putranya, Uqbah dan Utaibah, dengan dua putri Nabi SAW. Artinya Abu Lahab ini suka dengan Nabi. Coba, kalau tidak suka ngapain dia merekakan Thuwaibah? Kemudian setelah Rasul menikah dengan Khadijah, punya dua anak, punya dua putri, dinikahkan pula dengan dua putranya. Kalau bukan karena senangnya Abu Lahab kepada Rasul, apa namanya? Tapi gara-gara ketika Nabi SAW sudah berusia 40 tahun, Jibril datang, mengangkat Rasul menjadi Nabi dan Rasul, mulai berdakwah tauhid. Dia pula orang yang pertama kali memusuhi Nabi. Abu Lahab. Belum ada orang memusuhi Nabi dari luar. Ya. Abu Lahab lah yang pertama kali memusuhi Nabi dari dalam. Ketika Nabi SAW turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berilah peringatan keluarga terdekatmu. Maka Rasul mendahulukan dakwah kepada keluarga sebelum yang lainnya. Dikumpulkan semua keluarga di Kuil Safa. Maka Nabi SAW sudah berkumpul semua keluarganya, mulai berdakwah. Kata Rasul, seandainya aku katakan di balik bukit Abi Kubais ini ada tentara berkuda yang hendak menyerang kalian, musabbihukum wa mumasikum, di pagi dan sore hari kalian, apakah kalian percaya denganku? Maka semua keluarga Rasul mengatakan, ya majarrabna alaika kadhiba, karena kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Artinya bahwa kejujuran Rasul itu diakui. Rasul tidak pernah berdusta. Ketika Rasul sudah tahu bahwa orang-orang masih menganggap percaya kepada dirinya, mulailah Nabi SAW mengatakan, tahukah kalian di belakang kalian ada azab yang menunggu kalian? Wahai Fatimah, mintalah sesukamu kepada abimu ini, ku beri. Tetapi aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari azab itu. Kemudian satu-satu Rasul mengatakan kepada keluarganya, mintalah sesuatu dari dunia kepadaku, tapi aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah. Kecuali kata Rasul, qulu la ilaha illallah tuflihum. Ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalian akan selamat dari azab itu. Ketika sampai kalimat ini, oh datang Abu Lahab. Tiba-tiba Abu Lahab bangkit di depan Rasul, di hadapan keluarga yang lainnya, dan mencaci maki Rasul dan mengatakan, tabban laka sa'iral yaum alihada jama'tana ya Muhammad. Oh celaka seluruh hari ini untuk wahai Muhammad, untuk idikah kau kumpulkan kami rupanya. Kemudian mulai mencaci maki Rasul, tidak ada koma, semua mengalir begitu saja. Rasul hanya bisa diam. Nah mungkin Rasul akan menjawab dan membantah ucapan pamannya. Rasul itu orang beradab. Dibiarkannya pamannya mencaci maki terus, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak rela nabinya dicaci, tidak rela nabinya dimaki. Maka Allah utus Jibril untuk membawa satu surat sebagai kutukan kepada Abu Lahab. Surat yang sangat pendek, surat yang tidak diletakkan di tengah Al-Baqarah, Al-Imran atau An-Nisa sehingga orang jarang membacanya, tapi surat yang diletakkan khusus dalam juz amma, di mana anak kecil, wanita, dewasa, orang tua semua hafal surat ini sebagai kutukan permanen kepada Abu Jahal, Abu Lahab, sejak diturunkan ayat ini sampai kiamat akan dibaca oleh kaum muslimin. Apa suratnya? Tabbat siyada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan pasti celaka, dan dipastikan dia masuk ke neraka yang menyala-nyala. Ya, ayat ini dibaca terus sampai kiamat tuh, sebagai kutukan kepada Abu Lahab. Dan lihat akhir kehidupan Abu Lahab. Ketika Abu Lahab safar dagang dari Mekah ke Syam, dia punya luka di kepalanya. Lukanya semakin memarah di tengah perjalanan. Akhirnya dengan sebab lukanya dia mati di tengah perjalanan. Jasadnya dibiarkan, tidak diurus oleh keluarganya sampai 3 hari sehingga membusuk.
Kemudian orang-orang pun mengatakan kepada anak-anaknya, kenapa kalian tidak urus jasad bapakmu? Kenapa jasad bapakmu dibiarkan seperti itu gitu ya? Kasihan, sudah membusuk. Kata anak-anaknya, bagaimana kami bisa mendekati jasad itu sementara jasad itu bau busuk yang luar biasa. Akhirnya orang-orang pun melempari jasad itu dengan batu seolah-olah sedang dirajam. Akhirnya batu itu menumpuk dan menutup jasad Abu Lahab. Begitulah cara Allah buat balasan kepada Abu Lahab. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Ketika dia suka mencaci maki Rasul, maka lihat su'ul khatimah. Allah buat sedemikian rupa wafatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi dari kisah-kisah ini sebenarnya kalau kita seorang muslim itu takut sebenarnya. Karena pasti orang yang mencaci maki Rasul itu ada hukuman di dunia sebelum akhirat. Pasti ada itu hukuman dunia sebelum akhirat. Ya. Dulu di zaman salaf dulu ada seseorang yang menyanggah perkataan Nabi saja. Dia tidak mencaci maki, hanya menyanggah. Ketika Nabi SAW melihat dia makan dengan tangan kiri, kemudian Rasul mengatakan, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Tiba-tiba dia mengatakan, mastata'tu, belum dicoba, dia mengatakan aku tak bisa. Maka Rasul mengatakan, idzan mastata'ta abada, kalau begitu selamanya kau tidak bisa. Sejak Rasul mengucapkan kalimat itu, tangannya tidak bisa diangkat ke mulutnya. Langsung kontan. Tidak mencaci maki, hanya sekedar menyanggah. Ya kan? Belum dicoba, di hadapan Rasul sudah mengatakan apa? Aku tidak bisa, katanya. Kok belum dicoba dia bilang nggak bisa. Makanya Rasul mengatakan, mastata'ta abada, kalau begitu kau tidak akan bisa selamanya. Sejak itu tangannya tidak bisa diangkat jadi setruk. Ya kan? Terkadang ada hal-hal yang sifatnya kontan di dunia azabnya itu. Bagaimana mencaci, ini hanya menyanggah saja. Ya. Dahulu di zaman salaf ada orang mendengar hadis Nabi SAW, idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fi ina'in thalathan. Apabila salah seorang di antara kalian tidur di malam hari, bangun di pagi hari, jangan kemudian menyentuh sesuatu kedua tangannya sampai dicuci 3 kali. Alasannya, fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu tangannya menginap di mana semalam. Jangan-jangan masuk garuk sana garuk sini, kan tidak tahu, ke tempat-tempat najis. Makanya disunahkan untuk mencuci tangan setelah bangun, jauh sebelum ada Covid. Ya kan, kalau Covid kan cuci tangan. Sebelum ada Covid kita sudah disunahkan mencuci tangan setelah tidur. Ya kan. Tiba-tiba ada orang mengatakan, ana adri aina batat yadi, aku tahu loh tanganku menginap di mana semalam. Kurang ajar enggak tuh? Rasul mengatakan tidak tahu, dia mengatakan tahu. Rasul mengatakan kalian tidak tahu tangan kalian menginap, orang ini mengatakan saya tahu, katanya. Akhirnya beberapa malam setelah dia mengucapkan kalimat itu, Allah azab, buat kes di dunia, masuk ke dalam lubang duburnya 1 hasta. Antum tahu 1 hasta? Dari sini ke sini 1 hasta nih. Bayangkan bagaimana caranya Allah memasukkan tangan 1 hasta ke lubang dubur. Sekarang dia tahu di mana tangannya menginap. Nauzubillah. Iya kan? Terkadang Allah kasih kes tuh. Ya, itu baru menyanggah sabda Nabi. Bagaimana kalau mencaci maki Nabi? Lebih tinggi lagi kan begitu. Makanya tingkatannya sampai kufur dan murtad itu. Bisa murtad kalau dia tidak bertobat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika Nabi SAW dalam era perjanjian Hudaybiyah itu kan ada waktu 10 tahun gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy. Walaupun bulir-bulir kesepakatan perjanjian Hudaybiyah itu semua merugikan kaum muslimin, tapi ada kesempatan Rasul untuk mengembangkan dakwah di Madinah. Mulailah dia mengirim surat ke raja-raja. Ya. Lah salah satu surat yang diberikan Nabi SAW adalah ke Raja Kisra dan Kaisar. Raja Kisra dan Kaisar. Kalau Kisra itu raja Persia, kalau Kaisar itu raja Romawi. Ya.
Ya, ke Najasyi juga, kemana-mana dia kirim surat. Raja Kaisar ini masih menghormati surat itu, dan diletakkan surat itu dengan penuh penghargaan, walaupun dia tidak masuk Islam, tapi menghargai utusan, menghargai suratnya. Raja Kisra pula tidak. Ketika dia membaca surat itu, disobeknya surat itu, kemudian mengucapkan kalimat-kalimat hinaan kepada Nabi SAW. Maka ketika mendengar, bahkan membunuh utusan, maka sampailah ke telinga Nabi SAW apa yang dilakukan Raja Kisra ini. Maka Nabi SAW berdoa akan kehancuran Kisra. Subhanallah. Setelah Nabi mendoakan kehancuran Kisra, tidak ada Kisra sampai hari ini. Kisra tumbang, ya kan? Itu akibat menghina Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kisah Al-As ibn Wail As-Sahmi. Al-As ibn Wail As-Sahmi ini orang yang paling jahat di zaman itu lisannya. Ketika Nabi SAW dirundung kesedihan karena meninggalnya salah satu putra beliau, namanya Ibrahim putra Maria Kiptia. Saat meninggalnya Ibrahim putra Maria Kiptia ini terjadi gerhana total, gerhana matahari. Di zaman Rasul itu gerhana jarang, mungkin 10 tahun sekali baru ada gerhana gitu ya. Sehingga kalau terjadi sekali gerhana itu menakutkan seolah kiamat. Oh, zaman sekarang kan tiap tahun ada gerhana, ya biasa aja, seolah-olah bukan tanda-tanda kiamat. Selfie pula ada dengan gerhana, ya kan? Jadi ketika terjadi gerhana total itu kan sahabat takut, itu ada apa? Jangan-jangan gerhana total ini gara-gara kematian Ibrahim. Maka Rasul menjelaskan, gerhana itu adalah tanda kuasa Allah, bukan karena wafatnya seseorang, bukan karena lahirnya seseorang, tapi dia datang untuk menakut-nakuti hamba-hambanya. Allah datang menakut-nakuti hambanya dengan gerhana, maka bersegeralah sholat, bersedekah, berzikir, istighfar, dan begitu seterusnya. Terdengarlah kematian Ibrahim ke telinga Al-As ibn Wail As-Sahmi ini. Bahagia dia. Dia berteriak di pasar-pasar dan mengatakan, butira Muhammad, butira Muhammad, Muhammad sudah hancur, Muhammad sudah binasa, Muhammad sudah terputus, Muhammad, macam-macam ucapan dia. Butira Muhammad, Muhammad sudah binasa, hancur, dan begitu seterusnya, karena nasabnya sudah habis. Tidak ada lagi nasab dari laki-laki, karena perempuan itu biasanya nasab ikut suaminya. Akhirnya mendengar perkataan itu sampai di telinga Rasul, sedihlah Rasul, karena bagaimanapun nasab itu kebanggaan bangsa Arab kala itu. Sedih Nabi, bukannya ikut bersedih akan kematian putranya, malah bahagia menyebarkan berita yang menyakitkan Rasul di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak menghibur Nabi. Turunlah ayat, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang mencaci maki dirimu wahai Muhammad, dialah yang terputus, dialah yang binasa, dialah yang hancur. Tenang. Dan Allah buktikan itu. Setelah Fatu Mekah, apa yang terjadi? Musuh-musuh Islam semua binasa. Ada juga yang kemudian masuk Islam. Dan nama-nama musuh Nabi SAW terhenti di zamannya. Kalaupun disebut pada hari ini dalam rangka celaan, bukan dalam rangka pujian. Hatta orang kafir nggak ada yang memuji Abu Lahab, nggak ada yang memuji Abu Jahal, nggak ada yang memuji musuh-musuh Rasul. Kalaupun disebut hanya dalam konteks cacian saja. Itu musuh Nabi. Tapi Nabi SAW menjadi orang yang tidak terputus namanya, dikenang namanya, dibela namanya, diagung-agungkan namanya, dimuliakan namanya. Bahkan nama terbanyak di dunia adalah nama Nabi SAW. Artinya nama itu nama mulia. Kalau bukan nama mulia, tidak mungkin orang-orang memberi nama Muhammad, dan itu nama terbanyak dari ujung timur ke barat, dari ujung selatan ke utara. Karena nama mulia, makanya diletakkan di anak-anak kaum muslimin. Bahkan orang kafir pun ada yang memberi nama anaknya Muhammad, ya kan? Bagaimana pula nama yang sangat mulia tiba-tiba disandingkan dengan khamr? Di mana akalnya? Khamr sudah haram, ya kan? Seandainya pun itu bukan nama
yang dimaksud bukan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin nama seorang Muslim. Apakah layak nama seorang Muslim disandingkan dengan minum khamr? Nggak layak juga, ya kan? Karena minuman itu diharamkan sejak zaman Rasul sampai kiamat. Bahkan tidak ada dosa yang menjadi sumber seluruh keburukan melebihi khamr. Rasul yang mengatakan al-khamru umul khaba'ith. Khamr itu biang semua kejahatan. Ya kan? Kalau orang membunuh hanya membunuh saja. Kalau orang berzina hanya berzina saja. Tapi kalau minum khamr dengan tidak berakalnya dia bisa berzina, dia bisa membunuh, dia bisa mencaci maki. Karena tidak sadar. Makanya semua kejahatan ada pada khamr. Pantas nggak biang semua kejahatan disandingkan dengan pusat semua kebaikan Rasul kita Muhammad SAW? Tidak pantas. Satu di barat, satu di timur. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membuktikan bahwa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nama yang sangat mulia dan itu nama nabi kita. Saya akan sebutkan beberapa poin bagaimana keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibandingkan semua manusia, bahkan semua para nabi dan rasul sebelumnya. Kita tidak hendak membanding-bandingkan, tapi kita hendak menjelaskan bahwa jangan remehkan nama Muhammad. Itu nama nabi kita. Dia orang yang paling mulia, banyak keutamaan yang terpusat kepadanya. Di dalam surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin." Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu wahai Muhammad, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas demikian itu? Mereka para nabi dan rasul menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah kamu wahai para nabi dan aku menjadi saksi bersama kalian wahai para nabi. Artinya semua para nabi sejak zaman Adam sampai yang terakhir Isa dari nabi-nabi Bani Israel, semua diwasiati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau ada seorang nabi namanya Muhammad, dia akhir para nabi dan rasul, maka kalian wajib menolongnya, kalian wajib untuk ikut dengannya, kalian wajib untuk berdakwah bersamanya. Bayangkan, perjanjian melekat kepada semua para nabi. Kalau semua para nabi dibuat perjanjian oleh Allah untuk membela nabi, kalau dia muncul di zamannya, bagaimana kita? Ya. Maka kita wajib membela. Kalau nabi kita dihina, masa kita diam saja? Di mana cemburu kita dengan nabi kita? Masa kalau istri antum dihina, antum bisa marah? Anak antum dihina bisa marah? Nabi dihina kok diam saja? Di mana akalnya itu? Didengkul tuh akalnya tuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, kalau para nabi saja disuruh untuk membela itu kan, seandainya nabi hadir di tengah mereka. Makanya dalam sebuah hadis yang sangat cukup jelas, Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadi law anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Seandainya Musa, kenapa Rasul mempermisalkan Musa? Karena Musa itu nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel. Dari semua ribuan para nabi Bani Israel, yang paling mantap adalah Nabi Musa, yang paling masyhur adalah Nabi Musa, yang paling agung adalah Nabi Musa di seluruh nabi-nabi Bani Israel. Makanya Rasul mempermisalkan Nabi Musa. Apa kata Rasul? Seandainya Musa hidup di zamanku ini, tidak ada bagi Musa untuk menyebarkan ajarannya kecuali dia harus ikut aku. Coba, seandainya Musa saja hadir di zaman Rasul, tidak berhak dia mengajarkan Yahudi di zaman Rasul kecuali harus ikut menyebarkan Islam. Itu kan menunjukkan bahwa keutamaan besar bagi Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran
apabila menyebut para nabi, maka selalunya didahulukan nabi kita, baru setelahnya nabi-nabi yang lainnya. Itu teks dalam Al-Quran seperti itu. Contoh umpamanya surah An-Nisa 163, Allah mengatakan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu, Rasul dulu kan, kepadamu wahai Muhammad, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi kalau Quran menyebut deretan para nabi, pasti Rasul dulu disebut, baru para nabi setelahnya. Contoh dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka, dan dari kamu, kemudian dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, kan? Rasul dulu disebut, baru nabi setelahnya. Kenapa selalunya didahulukan? Kalau bukan keistimewaan yang besar yang dimiliki Rasul, makanya kenapa Rasul didahulukan namanya sebelum nabi-nabi sebelumnya. Bahkan yang nomor 3, perhatikan panggilan-panggilan dalam Al-Quran. Kalau Allah memanggil para nabi sebelum Rasul, dipanggil namanya. Contoh Allah mengatakan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, masuklah ke dalam surga, ajak istrimu. Kemudian ya Nuh ihbit bisalamin minna. Wahai Nuh, bersandarlah dengan keselamatan dari kami, maksudnya sandarkan kapalmu. Kemudian Allah mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya kadzalika nuzil muhsinin. Ketika Ibrahim sudah menyembelih Ismail tuh, sudah digorok-gorok tuh, ya, pisau sudah dijalankan, Allah buat tumpul pisaunya, tiba-tiba dari langit ada seruan, ayya Ibrahim, Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kau sudah membenarkan, kau sudah lulus ujian, ya. Kemudian Allah mengatakan juga, ya Isa ibn Maryam, udhkuru ni'mati allati 'alaika. Wahai Isa bin Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu. Jadi semua para nabi disebut namanya. Ya Yahya hudil kitab, wahai Yahya ambillah kitab itu. Ya Zakaria, kan? Ya Isa ini mutawaffika, dan begitu seterusnya. Hampir semua para nabi disebut namanya. Tapi tidak Anda dapati dalam Al-Quran Rasul disebut secara nama. Bahasa Quran itu pasti dengan sifat atau julukan Nabi. Ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, ya ayyuhal Muzammil, ya ayyuhal Muddathir. Paling itu dulu, nggak ada ya Muhammad dalam Quran. Ya. Bagaimana bisa kemudian orang meletakkan nama Muhammad disandingkan dengan khamar? Quran saja tidak berani mengatakan ya Muhammad. Ya ayyuhan Nabi, Nabi. Ya ayyuhar Rasul, Rasul. Ya ayyuhal Mudathir, orang yang berselimut. Ya ayyuhal Muzammil, orang yang berselimut. Begitulah panggilan Quran. Karena nama Muhammad itu nama suci, sehingga tidak dipanggil namanya. Tidak ada satu sahabat yang berani mengatakan ya Muhammad ukhruj ilaina, wahai Muhammad, yuk kita keluar. Tidak ada. Ya Rasulullah, yuk kita keluar. Ya Rasul ingin bertanya saya. Wah Rasulullah, ya Abul Qasim. Tidak ada yang berani ya Muhammad. Ini berani-beraninya meletakkan Muhammad lagi. Quran saja tidak ada memanggil nama Muhammad dalam bentuk panggilan. Ya, ini menunjukkan apa? Kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasul dibandingkan seluruh para nabi. Kemudian yang keempat, dikhususkan beberapa perkara yang tidak diberikan kepada para nabi. Contoh hadis Nabi SAW, fuddiltu 'alal anbiya'i bisit, u'titu jawami'al kalim, wa nusirtu birru', wa uhillat liyal ghanaim, wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, wa khutima bin nabiyun. Kata Nabi SAW, aku diutamakan dengan 6 perkara dari semua para nabi. 1, kata Rasul, aku diberikan jawami'ul kalim,
ucapan singkat padat maknanya. Lain dengan kita kalau ngomong itu panjang lebar, ujung-ujungnya sedikit hasilnya. Ngobrol ngalor ngidul itu intinya sedikit kalau kita. Tapi kalau Rasul itu ngomongnya sedikit tetapi maknanya luas, padat dengan syarat dengan makna. Itu disebut jawamiul kalim. Ya. Kemudian juga yang kedua, aku diberikan pertolongan dengan diberikan rasa takut kepada musuh 1 bulan perjalanan. Jadi kalau Rasul mau menyerang musuh itu sudah takut dulu musuhnya itu sejarak perjalanan 1 bulan. Kemudian yang ketiga, dihalalkan bagi kami ghanimah itu harta rampasan perang. Karena di zaman dulu ghanimah tidak boleh dimakan, ghanimah tidak boleh dimanfaatkan, diambil dibuang, diletakkan di gunung, ya kan? Tapi tidak boleh dimanfaatkan. Di zaman Rasul ghanimah manfaat dan boleh diambil manfaatnya. Kemudian yang nomor 4, dijadikan bumi tempat bersuci dan bisa untuk sujud. Artinya kalau tidak ada air kita boleh tayamum dengan bumi, dan kita boleh sholat di mana saja, tidak mesti di masjid. Kalau dalam kondisi darurat tidak apa-apa, antum sholat di trotoar juga selama tidak ada najis, ya. Kemudian juga yang nomor 5, ursiltu ilal khalqi kafatan, aku diutus kepada semua makhluk, jin dan manusianya. Kalau dulu para nabi hanya kepada kaumnya saja. Dan yang terakhir, ditutup denganku seluruh kenabian. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Dan banyak lagi ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan runut secara singkat itu ya. Yang nomor 5, Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an yang tidak pernah dipuji para nabi di dalam kitab-kitabnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa engkau Muhammad di atas akhlak yang terpuji. Kemudian juga Nabi SAW disematkan kalimat Khalil. Khalil itu kekasih Allah. Seperti Ibrahim adalah kekasih Allah, Rasul pun diberikan oleh Allah disematkan kalimat Khalilur Rahman. Kemudian yang nomor 7, Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa taala dirawat sedari kecil. Bagaimana ketika dia yatim dirawat oleh Khadijah, kemudian kepada seorang wanita Suwaibah, kemudian juga Halimah Sa'diyah, kemudian kepada kakeknya, kepada pamannya, sampai kepada Khadijah, sampai kepada orang-orang Ansar, hidupnya senantiasa dilindungi. Kemudian juga yang nomor 9, yang nomor 8, Allah angkat penyebutannya di dunia dan di akhirat, sebagaimana dalam surah Asy-Syarah ayat yang keempat. Kemudian yang ke-9, dia adalah pemimpin semua turunan Adam. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin bagi anak Adam dan saya tidak sombong. Kemudian yang nomor 10, bahwa dia adalah penutup para nabi dan seafdal-afdalnya para nabi. Kemudian yang nomor 11, dia orang yang pertama kali membuka pintu surga. Ketika manusia berjumpa di pintu sorga, tidak ada yang bisa masuk sorga, Rasul yang pertama kali membuka pintu sorga. Yang nomor 12, Rasul SAW pembawa syafaatul uzma. Subhanallah, semua para nabi pada hari kiamat mengatakan, nafsi, nafsi, urus diri kalian sendiri. Hanya Rasul yang mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku. Karena dia di tangannya syafaatul uzma, syafaat besar, di mana semua para nabi tidak diberikan syafaatul uzma. Yang nomor 13, diberikan Al-Kautsar, kenikmatan yang begitu banyak yang tidak diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 14, dia orang yang pertama kali melalui sirat, titian siratal mustaqim. Ya, baru kemudian umatnya disusul dengan umat-umat sebelumnya. Yang 15, dia diberikan ismah. Ismah itu terjaga, tidak dibunuh dengan cara terang-terangan seperti yang terjadi dengan Yahya dipenggal kepalanya, atau Nabi Zakaria digergaji ketika bersembunyi dalam pohon. Ya, dia tidak dibunuh secara seperti itu oleh musuh-musuhnya, karena wallahu ya'simuka minan nas. Kemudian yang nomor 16, di antara keutamaannya, Nabi SAW tidak pernah berucap kecuali dengan wahyu. Ucapannya wahyu, makanya hadis dijadikan dalil kedua setelah Al-Quran. Kalau dulu itu kan hanya berdalil dengan kitab-kitab saja, dengan Taurat, dengan Injil, tapi ucapan para nabinya tidak dianggap maksum. Tapi ucapan Rasul kita menjadi maksum, bahkan menjadi dalil kedua setelah Al-Quran. Kemudian yang nomor 17,
Rasul sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Kemudian yang nomor 18, dilarang mengangkat suara di atas suara nabinya. Yang nomor 19, Allah mengutus para nabi kepada kaum secara khusus, tapi Allah mengutus Rasul kepada semua manusia, jin dan manusianya. Kemudian yang nomor 20, Nabi SAW punya doa, tetapi doa ini sengaja disembunyikan untuk umatnya pada hari kiamat, sementara para nabi sudah diberikan doanya di dunia kepada umatnya. Kemudian yang nomor 21, Nabi Muhammad SAW punya mukjizat yang tidak lekang di zaman. Artinya walaupun mati, mukjizat itu masih sampai ada hari ini dan berjalan sampai kiamat dalam bentuk Al-Quranul Karim. Kemudian juga yang nomor 22, Nabi SAW diberikan mukjizat berupa benda-benda bisa bertasbih dan bersalam kepada Rasul seperti batu, pohon, dan yang semacamnya. Kemudian juga Nabi SAW berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratil Muntaha, dan tidak dilakukan para nabi yang lainnya. Walaupun Musa sering berdialog dengan Allah, tetapi di Bukit Tur Sina, di bumi, tapi Nabi SAW bicara dengan Allah langsung ke Sidratil Muntaha. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW diberikan berbagai macam bentuk wahyu. Ada dengan mimpi yang benar, terkadang juga ucapan tanpa ada perantara antara dia dengan Allah, ataupun Jibril datang kepada Rasul, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam hatinya, dan itu keutamaan yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumnya. Dan banyak lagi keutamaan yang diberikan Allah kepada Rasul. Dari sini kita tahu bahwa Muhammad itu nama yang suci, nama nabi kita, identitas kita adalah Muhammad. Karena salah satu pertanyaan di kuburan itu bukan hanya siapa Rabbmu, tetapi juga siapa nabimu. Tentu jawabannya adalah Muhammad. Nama yang akan ditanya pada hari kiamat, mungkinkah disandingkan dengan khamr? Maka ini sebuah pelecehan, kita angkat bicara. Namun sekali lagi, sebagai penutup, bahwa kewajiban kita mencintai Rasul. Kita wajib marah karena Allah, benci karena Allah. Tetapi bukan berarti kemudian kita melakukan anarkis, main hakim sendiri. Ya, karena ada orang yang kemudian melakukan hal-hal semacam itu karena terdorong emosi, ingin membela nabinya, akhirnya mengingkari kemungkaran, mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ya kan? Maka serahkan ke pihak yang berwajib. Mudah-mudahan terus dikawal gitu ya, sampai membuat efek jera sehingga menjadi sebuah pelajaran bagi yang lainnya. Jangan sampai mengikuti apa yang sudah berlaku, supaya alam ini kondusif. Ya, aman, ini sebuah kenikmatan. Jangan membuat gaduh di tengah-tengah orang-orang yang mayoritas kaum muslimin. Ingat bahwa pelecehan kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada Rasul, itu bisa mengakibatkan kekufuran pelakunya. Bahkan dalam hukum Islam itu sudah murtad dan kafir. Bahkan kesepakatan para ulama, hukumannya bisa dibunuh. Ya tentu di negara kita akan berbeda hukumannya, tapi yang jelas minimalnya memiliki efek jera, harus diproses, ya, supaya menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan pada kesempatan malam ini. Taib, sebelum saya tutup, mungkin di antara antum ada yang bertanya, tafadhal, silahkan. Taib, ini pertanyaan di luar tema semuanya.
Bismillah Ustadz, ana mau tanya, bolehkah salat malam dikerjakan 2 rakaat dan witir 1 rakaat? Syukran. Iya. Kalau kita bicara tentang salat malam itu ada istilah. Kalau dikerjakan setelah isya disebut qiyam al-lail. Kalau dikerjakan setelah tidur disebut tahajud. Kalau dikerjakan di bulan Ramadan disebut tarawih. Bisa dipahami ya istilah-istilah seperti ini ya. Karena waktu sholat malam itu terbentang dari ba'da isya sampai subuh. Itu waktu sholat malam. Ya. Kalau memang kita tidak bisa bangun di sepertiga malam, nggak apa-apa kita sholat malam setelah isya 11 rakaat. Habis itu tidur. Ya kan? Dan itu disebut qiyamul lail. Tapi kalau antum kemudian bisa tidur dulu kemudian baru bangun di sepertiga malam akhir, maka disebut tahajud namanya. Ya qiyamul lail juga, tapi istilahnya tahajud. Ya, dan itu lebih afdol karena sepertiga malam akhir Allah turun ke bumi menawarkan doanya, kekayaannya, dan semua yang minta pasti diberi, semua yang berdoa pasti dijabah, semua yang minta ampun akan diampuni dosanya. Tapi kalau Ramadan diistilahkan dengan tarawih. Ya. Tetapi boleh nggak seseorang itu sholat 2 rakaat malam? Nggak apa-apa. Ya, tidak mesti 11 rakaat. Karena asal sholat malam itu masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Adapun 11 rakaat itu angka yang dipilih Nabi, bukan perintah. Itu perbuatan Rasul yang diceritakan Aisyah. Rasul tidak menambah dari 11. Bukan berarti di atas 11 tidak boleh. Ya, gitu maksudnya, pemahamannya. Boleh 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai seberapapun kalau kita mampu silahkan. Tapi paling sedikit 2 rakaat. Kalau witir paling sedikit 1 rakaat. Ya kan? Bahkan ada kisah gitu ya dari seorang istri Khalifah Harun ar-Rasyid. Ketika dia dimimpikan berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, namanya Zubaidah. Jadi Zubaidah ini bermimpi, dia berjumpa dengan Allah, kemudian setelah berjumpa dengan Allah, dia berseri-seri wajahnya. Kemudian dikatakan kepada Zubaidah, "Ma fa'alallahu biki ya Zubaidah?" Apa yang Allah lakukan kepadamu hai Zubaidah? Kok kamu berseri-seri? Ya. Maka Zubaidah mengatakan, "Ghafara li Rabbi, ghafara li Rabbi." Allah sudah mengampuni dosa-dosaku. Zubaidah ini terkenal, kalau uang sekarang ini triliunan, uang sendiri, karena dia kan istri Khalifah Harun ar-Rasyid, membuat mata-mata air yang terbentang dari Mina sampai ke Arafah untuk memberi minum ribuan jamaah haji kala itu, bukan sekarang. Sampai bekas-bekasnya masih ada, yang disebut dengan Ainu Zubaidah, mata airnya Zubaidah, masih ada sampai sekarang. Bekas-bekasnya itu ya. Orang Arab paham, karena ada kisahnya. Ketika kemudian ditanya, "Wahai Zubaidah, apakah karena engkau sudah mengeluarkan dana besar membuat mata air sehingga orang haji bisa minum dari itu Allah ampun dosamu?" Kata Zubaidah, bukan itu katanya. Disangkanya amalan itu yang menjadikan Allah mengampuni dosaku, bukan itu. Kemudian dia mengatakan, "Walakin akan tetapi ghafara li Rabbi bi raq'ataini fi jawfil laili uhafidu alaihima." Tetapi Allah mengampuni dosaku karena 2 rakaat di malam hari yang aku tidak pernah meninggalkannya. Salat malam. Ya. Karena kalau infak banyak itu ada kemungkinan riya. Amalan besar itu kan biasanya membuka pintu riya kalau dia tidak betul-betul ikhlas. Tapi kalau amalan di malam hari, mau riya sama siapa? Kecuali antum pasang kayak gini, ya kan? Lab Facebook, lab YouTube, lab TikTok, mungkin lah kan itu. Tapi kalau ndak ada ini, mau riya sama siapa? Mau riya sama jin, ya. Jadi memang nggak masalah 2 rakaat di malam hari. Ya. Witir 1 rakaat. Wallahu a'lam. Baik, kemudian Ustadz, bolehkah kita masih punya utang puasa Ramadan, kita mau ikut puasa Dzulhijjah? Boleh, nggak masalah. Karena qadha Ramadan itu waktunya muasa luas. Dari sejak Syawal bulan kemarin sampai Sya'ban tahun depan masih ada kesempatan. Ya, tapi kalau puasa 10 awal bulan Dzulhijjah ini ya hanya di bulan Dzulhijjah saja. Kalau udah lepas bulan lain kan udah nggak ada lagi Dzulhijjah. Boleh, tidak ada masalah. Wallahu alam. Ya, di sini di YouTube ini ada pertanyaan dari Lasiman.
lasiman aja. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi orang Nasrani yang mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Ya, alhamdulillah. Kita ini terkadang seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi kaum muslimin hari ini seperti qas'ah. Qas'ah itu nampan yang berisi makanan diserbu orang yang kelaparan. Di nampan kecil yang makan banyak dan semua kelaparan. Ya. Apa maknanya? Kaum muslimin itu seperti buih di lautan. Banyak tetapi tidak berkualitas. Seolah-olah kalau ada yang mencaci maki itu kayak kita tidak bisa apa-apa gitu. Kayaknya orang-orang itu kebalukom katanya. Ya, terkadang laporan-laporan kita ditolak pula gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini melihat kondisi umat Islam yang mayoritas ini kayaknya nggak berkualitas, nggak punya gigi ya gitu ya. Ketika ada minoritas kemudian kurang ajar kepada yang mayoritas, dan itu bicara tentang agama ya, bukan pribadi atau kehormatan, tidak. Ini betul-betul bicara agama yang menyangkut orang banyak. Ya harusnya sikap kita ya ini menjadi sebuah momen untuk bersatu kaum muslimin, ya kan? Yang bisa menyatukan kaum muslimin adalah ketika ada momen seperti ini sebenarnya. Ini ada orang di luar Islam mencela Islam, kan harusnya kaum muslimin itu kan serentak tuh, sehingga nampak kekuatannya. Idharul quwa, menampakkan kekuatan bahwa Islam ini mayoritas negeri ini. Jangan kemudian ada yang berani-berani menghina. Sebab kalau dibiarkan, maka persis seperti sabda Rasul ketika sahabat mengatakan amin qillatin nahnu yauma idzin, Rasul, apakah kami waktu itu dikepung oleh orang-orang non-muslim itu sedikit jumlahnya? Kata Rasul, bal antum yauma idzin katsirun, bahkan kalian banyak, lebih banyak dibandingkan mereka. Kalian mayoritas, mereka itu minoritas. Tapi sudah dihinggapi kepada hati-hati kalian dua penyakit, kata Rasul, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan sudah takut akan kematian. Sehingga urusan mereka ngapain pula kita angkat bicara. Lulu gua gitu bahasanya gitu ya. Kalau sudah nggak ada kepedulian agamanya, dihina, dicaci, dimaki, ya tunggu saja kelemahan Islam. Kalau kita ingin jaya, tampakkan kekuatan. Ya, kita wajib untuk memerangi hal-hal yang seperti itu, tapi dengan cara-cara yang benar, cara-cara yang bijak. Kadang niat yang baik dengan cara yang tidak baik pun hasilnya tidak baik. Kalau niat mengingkari sebuah kemungkaran itu adalah sebuah kebaikan, maka dengan cara yang benar, maka hasilnya pun akan baik. Tapi kalau mengingkari sebuah kemungkaran niatnya baik tapi caranya tidak baik gitu ya, pasti akan mendatangkan kemungkaran yang sama atau lebih besar dari kemungkaran yang kita cegah. Dalam kaidah fikih, tidak boleh mencegah kemungkaran mendatangkan kemungkaran yang sama atau mendatangkan kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang kita cegah. Maka lakukan kemungkaran dengan cara yang benar, dengan niat yang baik. Wallahu a'lam. Saya kira cukup karena sudah malam juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.